Perkenalkan, nama saya Laude Radit Akbar Rizal dengan NIM R1C123041. Saya di sini mengambil tema karakteristik dan lingkungan pengendapan batubara formasi Tanjung di daerah Binuang dan sekitarnya, Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada latar belakang. Formasi Tanjung di Cekungan Barito, Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu pembawa batubara utama yang menunjukkan variasi litologi serta kondisi pengendapan yang kompleks, mulai dari lingkungan subakuatik, pasang surut, delta plain, hingga rawa air tawar. Di sini dapat dilihat peta penelitian, di mana kotak ini merupakan daerah penelitian. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu stratigrafi daerah penelitian. Menurut Herianto 2008, membagi secara litostratigrafis formasi Tanjung di daerah ini dari tua ke muda menjadi bagian bawah, tengah, atas, dan anggota batu lempung. Di sini ada stratigrafi daerah penelitian. Bisa dilihat di sini ada bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, dan anggota batu lempung. Nah, pada bagian bawah itu sendiri, formasi Tanjung ini tersusun terutama oleh batu pasir kasar, batu pasir konglomerat, dan konglomerat berlapis tebal yang menunjukkan endapan berenergi tinggi seperti saluran fluvial atau proksimal delta. Struktur sedimen seperti perlapisan silang siur menandakan dinamika arus yang kuat, sedangkan keberadaan sisipan batu lumpur dan sisipan tipis batu bara menunjukkan sesekali terbentuknya zona rawa dan reduksi energi di sela-sela aktivitas saluran. Nah, pada bagian tengah didominasi oleh batu lempung kelabu hingga kehitaman yang berselingan dengan lapisan batu bara dan sisipan batu pasir halus hingga sedang. Bagian ini mempresentasikan lingkungan pengendapan yang lebih tenang seperti rawa, floodplain, dan dataran delta yang dibuktikan oleh keberadaan batu bara dengan ketebalan signifikan serta struktur laminasi yang umum pada sedimen berenergi rendah. Nah, pada bagian atas ditandai oleh perselingan batu lanau dan batu pasir halus dengan struktur sedimen khas pasang surut seperti wavy, lentikular, dan placer. Kehadiran sisipan batu pasir berputih sedang menunjukkan pengaruh periodik dari arus yang lebih kuat, sedangkan dominasi litologi halus menggambarkan pergeseran menuju lingkungan tidal atau dataran delta bagian atas yang dipengaruhi fluktuasi muka laut. Nah, berikutnya itu ada anggota batu lempung yang terdiri atas batu lempung kelabu kehijauan dengan sisipan batu lanau dan lensa batu pasir halus, yang ke arah atas menjadi semakin gampingan. Satuan ini menunjukkan kondisi pengendapan yang semakin stabil dan tenang, kemungkinan terkait genangan laut atau flooding surface yang menandai transisi menuju lingkungan yang lebih maring di bawah dibanding bagian bawah hingga atas formasi. Nah, berikutnya itu ada lingkungan pengendapan. Yang pertama itu ada lajur barat. Lingkungan pengendapan di lajur barat dicirikan oleh dominasi batu pasir kasar berlapis tebal yang merupakan endapan saluran, yang disertai runtunan batu lumpur dan batu pasir halus dengan struktur wavy, lentikular, dan placer yang menandakan pengaruh kuat proses pasang surut. Kombinasi saluran aktif dan endapan rawa menunjukkan bahwa wilayah ini berada pada upper hingga lower delta plain, yaitu daerah transisi antara darat dan laut. Kandungan eksinit yang relatif tinggi serta dijumpainya pirit rhomboidal mengindikasikan pengaruh air laut dan keberadaan vegetasi kaya resin, sehingga fasiesnya ditafsirkan sebagai wet forest swamp atau rawa hutan basah yang sesekali tergenang oleh intrusi air laut. Nah, di sini ada gambar batu bara yang menunjukkan vitrinit, eksinit, dan pirit rhomboidal. F sebagai vitrinit, E sebagai eksinit, dan P sebagai pirit rhomboidal. Nah, berikutnya itu ada pada lajur tengah. Lingkungan pengendapan lajur tengah didominasi oleh batu lumpur dengan sisipan batu halus, batu pasir halus, dan lapisan batu bara tebal, disertai struktur laminasi sejajar dan perlapisan wavy lentikular placer yang menunjukkan pengendapan di dataran pasang surut dan rawa pantai, coastal marsh. Kehadiran saluran limpahan, crevice splay, serta sisipan batu pasir berputih sedang menunjukkan peran saluran fluvial pada saat energi meningkat. Analisis polen seperti Discoidetes borneensis, Spinozonocystes baculatus, dan Thalassoideum menunjukkan lingkungan dek mangrove
hingga rawa air tawar yang khas pada upper lower delta plain. Kondisi genangan air laut juga mempengaruhi. Di sini ada gambar petrinit, interinit, Fs sebagai cahaya pantul, dan lain-lain yang dapat dilihat langsung pada slide ini. Nah, berikutnya itu ada lajur timur. Lingkungan pendapan di lajur timur didominasi oleh terestrial yang ditunjukkan oleh adanya batu lempung karbonat, banyak lapisan batu bara, serta minimnya pengaruh sedimen saluran. Litologi didominasi oleh batu lanau dan batu lempung dengan sedikit sisipan batu pasir, mencirikan paparan banjir floodplain yang tergenang. Bukti polen seperti Perukatosporites usmensis dan durian menunjukkan lingkungan rawa air tawar murni tanpa pengaruh signifikan dari air asin. Kandungan intertenit yang tinggi menandakan adanya episode oksidasi atau kebakaran selama pembentukan gambut yang lazim terjadi di rawa daratan. Walaupun masih terdapat sedikit pengaruh genangan laut, kontrol utama pengendapan. Nah, di sini bisa dilihat yaitu contoh mineralnya resinit yang ditandai dengan huruf R ini. Lanjut. Nah, di sini ada analisis petrografi organik yang bisa dilihat di sini terdapat lajur tengah, timur, barat, maseral, mineral, Rf sebagai reflektansi petrinit, dan peringkat. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa petrinit dominan di semua lajur, sekitar 54-89% pada lajur tengah. Riksinit berkembang tinggi pada lajur barat hingga 74%, intertenit tinggi pada lajur timur 14-16% yang mengindikasikan oksidasi atau pembakaran, dan material mineral seperti pirit, lempung, dan karbonat. Nah, kesimpulan pada kali ini yaitu batu bara formasi Tanjung terbentuk dari akumulasi material organik pada lingkungan rawa berhutan wet forest swamp yang berada dalam sistem delta dan rawa air tawar. Pengendapannya dipengaruhi oleh pasang surut saluran delta serta sesekali oleh genangan air laut. Pada lajur barat terbentuk di lingkungan subakuatik atau pasang surut hingga upper lower delta plain yang dipengaruhi laut, yang ditandakan dengan adanya pirit dan eksinit tinggi. Pada lajur tengah terbentuk pada delta plain upper lower berupa rawa belakang mangrove hingga rawa air tawar, dan pada lajur timur terbentuk di rawa air tawar murni pada paparan banjir dengan intertenit tinggi akibat oksidasi atau kebakaran. Secara keseluruhan batu bara terbentuk dari rawa hutan basah dengan variasi dari lingkungan deltaik yang dipengaruhi laut hingga rawa air tawar kontinental. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.